kegilaan hidup serba bebas tak terkekang aturan menjadi simbol pemberontakan Tria, Dipa, Alda, Erik, dan Kibir. Lewat band bentukan mereka, The Changcuters, kelima anak muda ini menggelinding kencang mendekap kebebasan bermusik sekaligus menjamah kebebasan menentukan arah hidup sebagai musisi. Sebuah pohon cita-cita yang jauh melenceng dari akarnya, karena di masa kecilnya mereka terkungkung dalam sangkar dogma etalase cita-cita orang tua yang menginginkan mereka menjadi insinyur atau dokter. Tapi apa yang terjadi? Mereka memilih menjadi musisi. Turun ke jalan, mencari keramaian. Gitu kan. Nggak pernah ada dari dulu cita-cita dulu jadi musisi atau lu jadi apa. Nggak pernah diajarin gitu. Tapi yang paling pingin dari dulu emang jadi dokter gitu. Nggak paling pingin, ya maksudnya di antara 4 itu. Tapi ya nggak jadi gitu. Yang penting dapat istrinya dokter ya. Ya gitu maksudnya. Akhirnya saya pernah menetapin untuk jadi ilmuwan gitu. Jadi kepengen bikin alat yang gitu-gitu gitu. Suatu hal yang berbau teknologi lah. Karena dulu senang banget sama yang hal-hal berbau futuristik gitu, computerized. Karena zaman dulu belum ada ya. Jadi dulu punya komputer satu aja yang masih itu kayaknya udah kayak keren banget gitu. Dari SMA kelas 2, kelas 3 baru punya kepikiran masuk. Kan nyari ini yang nggak ada hitungan apa ya, sama yang nggak kerja kantoran kira-kira apa, makanya saya milih seni rupa. Seni rupa alhamdulillah keterima, walaupun 1 tahun belum yang dipengenin, 1 tahun berikutnya juga nggak yang dipengenin sih, cuman masuk aja ke seni rupa. Asal seni rupa. Asal seni rupa. Ya alhamdulillah survive di seni rupa, bisa lulus. Terus dari situ pun masih nggak kepikiran mau jadi apa. Sampai ditawarin sama Kibil, Rick ngeband yuk. Dari SMA udah ngeband sih, cuman nggak kepikiran juga bakalan jadinya di band gitu, di musik. Sejujurnya, para punggawa The Changcuters ini diam-diam terus mengendapkan cita-cita bermusik yang tersamar dalam rutinitas kehidupan anak kecil. Tria, sang vokalis yang kini berusia 32 tahun, kelahiran Padang namun besar di Bandung, terus memendam asa seninya dalam diam. Bersama deretan pertokoan yang menghimpit kediamannya. Dari SMA kelas 2, kelas 3 baru punya kepikiran masuk. Kan nyari ini yang nggak ada hitungan apa ya, sama yang nggak kerja kantoran kira-kira apa, makanya saya milih seni rupa. Seni rupa alhamdulillah keterima. Walaupun 1 tahun belum yang dipengenin, 1 tahun berikutnya juga nggak yang dipengenin sih, cuman masuk aja ke seni rupa. Asal seni rupa. Asal seni rupa. Ya alhamdulillah survive di seni rupa, bisa lulus. Terus dari situ pun masih nggak kepikiran mau jadi apa. Sampai ditawarin sama Kibil, Rick ngeband yuk. Dari SMA udah ngeband sih, cuman nggak kepikiran juga bakalan jadinya di band gitu, di musik. Memang aneh jalan nasib manusia. Jika Tria berkutat dengan bising kota dan menyambangi toko musik sebagai pelampiasan mengisi kekosongan waktu, maka Dipa, sang basis kelahiran Medan 7 Mei tahun 1982 ini justru berpayung sepi di pinggiran kota Medan, Sumatera Utara. Di sana, ia sibuk bercengkrama dengan anak-anak desa bersama lenguh sapi dan celoteh ayam berkotek. Pendidikan utama, pendidikan karena kita ya orang pas-pasan ya, inginnya anaknya lebih maju. Ya kebetulan dia punya kakak perempuan, kakaknya lebih menonjol. Kita nggak mau anak laki satu-satunya ini di bawah kakaknya gitu kan. Di harapan kami, harapan adik kakaknya ingin lebih, tapi ya akhirnya mencari jalan hidupnya di sini. Ya kita hanya mendoakan. Kehidupan kecil saya terisolasi oleh keramaian metropolitan kota Bandung. Jadi saya tinggal di tengah kota tanpa ada tetangga, karena di situ rumah satu-satunya, yang lainnya perkantoran, niaga ya, toko. Jadi ya bisa dikatakan nggak ada teman nggak punya tetangga lah gitu.
ya kalau main paling main sama dulu karena ibu bapak kerja, mainnya sama pembantu seringnya. Tumbuh dengan senang dengan kesendirian gitu, ngabisin waktu juga di rumah karena kiri kanannya toko. Jadi dulu saya sering jalan-jalannya ke toko, dan yang paling saya sering lakuin adalah jalan-jalan sendiri ke toko kaset di Dago karena rumahnya deket situ juga. Jadi ya banyak ngabisin di situ. Dari situlah saya banyak kenal sama musik-musik juga. Sementara Erik dan Kibil menjelajah masa kecil hingga remaja dengan jalan nasib yang rata mulus landai. Namun tidak begitu adanya dengan Alda. Gitaris berusia 32 tahun ini menapaki masa remajanya dengan cerita konyol hingga berujung bui gara-gara dicurigai sebagai provokator tawuran. Saya kecil di komplek dinas peternakan ya, karena bokap dulu kerja nanti, jadi kayak ya bokap kerja di dinas peternakan. Jadi banyak teman masa kecil Sama sapi, sama ayam, ayam, telur. Pantesan senengnya sama ayam dia. Apa ya, masa kecil yang sangat bahagia ya, bisa merasakan semua permainan masa kecil, bisa bersosialisasi pada layaknya permainan anak kecil gitu. Tak ada yang salah dengan pemberontakan bermusik ini, karena sejatinya dalam raga kelima anak muda tersebut mengalir darah seni dari orang tua mereka. Inilah takdir yang tak bisa dipungkiri, juga tak bisa dimatikan meski oleh waktu. Ada tawuran, saya lagi di situ, padahal seribut mereka tawuran, saya nggak kebangun, lagi tidur tiba-tiba kebangun, ditarik aja, ayo ke kantor polisi. Mungkin sebetulnya kasus lu bukan gara-gara tawurannya. Tidur. Tunawisma sangkanya. Ini ada gembel di sini. Penertiban ya. Tapi akhirnya ya nggak sampai sehari sih, cuma beberapa jam untuk interogasi kenapa ada di situ, kejadiannya seperti apa. Pengacara datang? Enggak, cukup datang kepala sekolah, guru memberitahu bahwa ini anak murid saya dan tidak ikut-ikutan dengan kejadian tawuran gitu. Aman. Pak pernah hampir putus telinga gara-gara kesenangan main, jadi ketusuk pagar gitu. Boneka pagar. Musik cinta. Banyak sepupu-sepupu. Jadi ibu saya itu adalah anak terkecil dari 9 bersaudara. Jadi kakaknya ada 8, semuanya punya anak. Nah semuanya itu kakak-kakak saya lah, kakak sepupu itu ya. Jadi walaupun saya tinggal di rumah sendirian, cuman banyak saudara, dan saya kebetulan banyak yang membesarkan juga. Jadi mama kerja, jadi ada 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 nenek juga. Jadi ya ibu bapak saya banyak gitu, termasuk nenek dan orang. Jadi termasuk permainan apa semua influence musik, apapun itu. Jadi kalau misalnya kata orang pendidikan terbaik itu berasal dari rumah, emang bener gitu. Keluarga saya cukup menyenangkan dan mendidiknya juga oke. Jadi ya seperti inilah. Bangku sekolah, di sanalah awal mula ketajaman bermusik terasah. Di sebuah masa dikala mereka tengah menimba ilmu pendidikan formal, maka sekelebat ambisi bermusik hadir dan membawa mereka menuju ruang pembuktian. Kalau bapak dulu nggak main musik, tapi dia main teater di Bogor. Ya termasuk yang terkenal di kampus ya menurut dia ya. Ya terkenal juga ya. Iya, kan kita nggak tahu. Dia Wah, ngerti maksudnya kok. Yang ya pokoknya di kampus terkenal, dia punya pamflet, tapi sayang katanya hilang semua sekarang. Dulu dikumpulin, mau ngebuktiin kali, tapi nggak ada. Pada tahun 65 gitu kan, lagi heboh-hebohnya komunis gitu kan, hilang. Pergerakannya. Kebetulan saya waktu itu kerja ya, ya bapaknya seniman juga ya, bapaknya dari seni rupa IPB. Jadi mungkin dia menitis ada tetesan menurun senimannya dari seni darah seninya dari situ mungkin ya, tapi nggak ada cita-cita untuk jadi pemusik gitu. Kalau Erik mungkin dari saya. Jadi karena kalau bapaknya kan serius, bapaknya lebih ke sedang sekolah. Kalau saya memang musik. Keluarga saya semuanya senang nyanyi, senang main band.
Musik dan persahabatan adalah irama yang memagari langkah-langkah kelima pemuda ini. Jauh sebelum membentuk The Changcuters, mereka pun berkelana dengan impian masing-masing, sembari membentuk band dengan rekan mereka yang lain. Tanpa pernah sedikit pun mereka tahu jika kelak bakal bersatu seperti ini. Waktu SD dilesin organ Yamaha Electun, tapi saya nggak ngerti main musik itu apa, jadi gitu aja lewat samping aja udah nggak ngerti gitu. Itu karena memang mungkin dulu ya itulah, keluarga saya ini kan pendidikan banget, jadi dia ngelesin saya dari Senin sampai Jumat, cuma Sabtu doang main. Ada les matematika, les musik, les olahraga dulu tenis, semua dilesin itu. Udah tuh les, saya nggak ngerti musik itu apa ya. Terus waktu SMP barulah saya ngerti band gitu. Band tuh gini, keren ya jadi anak band gitu. Hanya kalau main musik sebetulnya saya tidak terlalu tidak terlalu bisa menerka bahwa dia nantinya adalah bisa menjadi penyanyi. Setiap kali dia les musik, memang dia, aku pengen apa pada waktu itu, organ pertama kali. Tapi tidak pernah bisa selesai, hanya sekedar bisa saja begitu sudah. Belajar gitar mulai SMP. Kalau nggak salah SMP, karena melihat teman-teman yang udah jago gitu, yang udah mahir main gitar, enak aja gitu. Dan itu alat musik yang mudah dimainkan dibandingkan drum atau keyboard atau organ, kan susah nyarinya. Kalau gitar ada lah. Itu kayaknya semua pemain gitu ngomongnya, main drum ngomongnya paling gampang drum. Susah. Orang punya drum. Gitu. Dulu pengen main drum. Iya. Nggak bisa. Cita-cita gue pengen main, jadi drummernya keren nih. Terus susah dicari gitu drummer tuh. Pertama kali pegang alat musik SD kelas 6 Sama ya. gitar ya. Karena kalau nggak salah sih, seingat saya di sekolah ada ekstrakurikulernya apa gitar. SD udah SD Ada habis pulang sekolah itu kayak main gitar. Saya nggak tahu kenapa ya, saya senang banget di atas panggung gitu. Bukan karena saya senang nyanyi, tapi nggak tahu kenapa saya memang senang mencari perhatian orang kali ya. Saya senang jadi performer. Saya juga tahu padahal suara saya nggak bagus-bagus amat, nyanyi juga nggak bener-bener amat. Cuman saya nggak pernah berhenti untuk ngajakin temen untuk bikin band gitu. Dari SMP itu, mulai dari SMP. Pede ya. Pede aja terus gitu, meskipun udah diketawain, meskipun udah dipecatin gitu, meskipun udah ini, dan selalu jadi vokalis karena ya jujur aja saya nggak bisa main alat musik yang lain gitu secara bener. Tapi di setiap saya jadi vokalis ketika dari SMA itu, saya selalu ketemu dengan seorang teman yang kritis. Maksudnya dia bakal ngomong kalau lu ngomong nyanyinya fals gitu. Lu nyanyi fals nggak di situ. Lu harusnya nyanyi di sini. Ini harusnya gini gitu. Jadi secara nggak langsung saya sering diajarin jadinya gitu. Nah, di Piko Unpad dulu bertiga. Udah panjang. 2000 ya udah. Main bareng sampai kayak tadi Tria untuk butuh 4 tahun untuk menentukan jadi ngeband. Yaitu tanggal 19 September 2004.